kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi sekali jemaat Tuhan angkat pujiannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak saya mau agak relax ngobrol sama saudara, karena sebetulnya kan kita waktu itu plan untuk kita ngadain Zoom meeting ini beberapa minggu yang lalu. Persembahan online atau non-tunai di gereja kita adalah selain upaya pelaksanaannya lebih praktis dan bersih, juga bertujuan mempermudah administrasi dan menghitung persembahan. Fasilitas persembahan online gereja kita berupa transfer bank, internet banking, dan mobile banking dengan nomor rekening berikut ini. Shalom saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Geraha AOMPK. Geraha AOMPK dibangun untuk kegiatan pelayanan dan penginjilan, bukan hanya sekedar kegiatan gereja saja. Fokus kita adalah memperlengkapi umat Tuhan dengan pelatihan dan pengembangan, sehingga mereka mampu mengemban amanat agung Tuhan Yesus, yaitu jadikan semua bangsa muridnya. AOMPK saat ini terpanggil menjadi gereja yang menunaikan misi Tuhan. Anda bisa turut terlibat dalam menunaikan misi amanat agung tersebut. Mungkin Anda tidak punya waktu, tapi Anda punya dana. Mari salurkan dana Anda melalui rekening di bawah ini. Dengan Anda memberikan dana untuk pembangunan gedung Geraha AOMPK, Anda turut terlibat dalam misi penginjilan amanat agung tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Promosi dari Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Demikianlah hidup kita. Ujian-ujian yang Tuhan izinkan kita alami untuk membawa kita makin kuat di dalam Tuhan. Tuhan berdiam bukan berarti Dia tidak bergerak. Jika aku ditindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Hari ini, rema Tuhan datang buat engkau dan saya. Engkau alasan selamat.
hamba Tuhan yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Bahkan bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah live streaming kami percaya ketika kita bersama-sama menyatukan hati untuk menyembah Tuhan, maka pasti kita dilawat oleh Tuhan. Amin. Mari datang kepadanya dengan hati yang merindukan Tuhan. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sambut kehadirannya dengan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yeay! Sebab Dia Tuhan yang berikan bagi kita kemenangan yang gilang gemilang. Amin. Kita berkumpul dan bersara bagi Tuhan kita. Mari bertepuk tangan dari setiap rumah-rumah.
bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja yang perkasa, yang Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolong, dia beri hidupku, dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari nyanyikan, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Berkatalah kau di atas pujian kami. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Karena Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Karena Engkau yang layak kami tinggikan. Dengan kasih setiamu Engkau menopang setiap kehidupan kami Bapa. Setiap hari-hari yang kami lalui. Kalau hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan, itu karena kasih setiamu menopang kehidupan kami. Maka hari ini Bapa, setiap kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami mau bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Yes Lord. Ya Rabashikaralamaradabashikaralamash. Ya Rabashikaralamashh. Mari buka hatimu pagi hari. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dia menantikan setiap pujian dari kita dan penyembahan dari setiap anak-Nya. Hosanna in the highest place. We worship you, Lord. Kami datang menyembahmu. Kami datang mencari-Mu. Bapa kami yang baik. Yes, Lord. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
Bapa, kami datang dengan hati yang merindukan Engkau. Kami datang Bapa. Sembah bagimu Bapa, syukur bagimu Bapa, nyanyian pujian bagimu Bapa yang baik, yang melukiskan kami di telapak tangannya, yang tidak pernah melupakan kami, yang tiada pernah mengingkari setiap janji-janjinya. Haleluya, kami nikmati di dalam hadirat-Mu. Kami bawa persembahan hati kami, Bapa, Bapa kami yang baik, Bapa yang sangat kami cinta, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini, bahkan memenuhi kami anak-anak-Mu Tuhan yang rindu mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Inilah strategic hour untuk kami, di mana kami akan mengalami open heaven terjadi atas tempat ini, atas rumah-rumah setiap jemaat umat Tuhan yang ada. Amin. Mereka akan mengalami sesuatu yang baru lagi dalam kehidupan mereka. Dan inilah waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan buat kami bergerak sesuai orderan surga. Karena kami percaya kami sedang terhubung dengan takhta Allah, dengan throne room, di mana Allah sendiri berdiam di rumahnya. Engkau akan mengalirkan aliran-aliran sungai dari surga, sehingga umat-Mu yang akan mendapatkan pemahyuan, pengertian, dan hikmat dari surga. Dan kami sungguh percaya hari ini Tuhan, kami akan mengalami sesuatu yang lain dan berbeda. Amin. Ketika hati kami terkoneksi dengan takhta Allah, hidup kami terhubung dengan surga, maka terjadi open heaven atas kami. Amin. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat hari ini, hari yang Kau anugerahkan buat kami boleh lagi beribadah, sekalipun kami tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lainnya. Tapi melalui live streaming ini Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah terbatas dengan ruang dan tempat. Amin. Engkau punya kuasa yang dahsyat luar biasa. Amin. Kalau Engkau bergerak tidak ada satupun manusia yang dapat menghalanginya. Amin. Tinggal bagaimana kami membuka hati untuk kegerakan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, terima kasih. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati adalah arsenal buat kami Tuhan. Buat diisi dengan persenjataan, amunisi dari surga, supaya kami mampu dan kuat melawan segala tipu daya iblis. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan siap untuk dengar firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, salam kerajaan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita masih dipertemukan lagi dalam ibadah raya sekaligus perjamuan kudus di minggu pertama di bulan Juni 2020. Sesuatu yang luar biasa, kita masih diberikan waktu dan kesempatan. Saya berkata bahwa ini adalah strategic hour yang Tuhan berikan buat kita, supaya kita dapat mengalami hal-hal baru dari surga. Sebab di hari-hari ini kita sedang menghadapi satu pergumulan berat. COVID-19 belum jelas kapan dia akan berakhir. Tapi kita justru diluaskan Tuhan hal ini untuk dapat kita menyimak, dapat kita memahami apa sebenarnya maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kami percaya sungguh pada Tuhan bahwa Tuhan punya rancangan Tuhan yang luar biasa. Dan rancangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan berbicara dengan tema khotbah saya adalah Strong in Spirit. Sekali lagi strong in spirit, kuat di dalam roh. Kita tidak perlu memperhatikan hal-hal di luar roh. Sebab kenapa? Karena yang utama dalam kehidupan kita adalah roh kita. Sebab kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Nah, itu yang selalu saya sampaikan buat kita semua jemaat AOMPK dan juga para simpatisan yang mengikuti live streaming ini. Kenapa? Karena manusia roh itu adalah penting sekali buat kita. Kita harus bangun manusia roh itu supaya kita tetap kuat menghadapi berbagai macam tantangan dan problema, masalah yang terjadi di sekitar kita. Mari kita melihat firman Tuhan dan saya mengajak kita semua boleh baca sama-sama. Kita sudah 3 bulan lebih tidak ketemu. Maka saya sebagai gembala ingin tahu keadaan dan kabarnya saudara-saudara di rumah, jemaat Tuhan AOMPK. Sudah 3 bulan kurang lebih ya, kita tidak jumpa secara langsung, muka dengan muka. Tetapi kita di setiap minggu mengikuti ibadah online. Saya percaya, saya berharap saudara tetap baik-baik saja, tetap kuat di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam 3 Yohanes pasal 1. 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Ini satu harapan yang diinginkan oleh seorang Yohanes atau Rasul Yohanes kepada Gaius dan teman-temannya. Kita baca di dalam ayat pertama. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Wah, luar biasa ini, dia begitu mengasihi Gaius. Dan tentunya bukan cuma Gaius tapi dengan teman-temannya. Ayat 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja. Haleluya. Saya juga berharap saudara-saudara di rumah, jemaat AOMPK, semoga baik-baik saja. Amin. Karena orang sudah berapa bulan tidak baku dapa, jadi otomatis ada rasa rindu, rasa kangen untuk kita bisa ketemu. Saya sebagai gembala tentunya kangen dengan jemaat Tuhan. Sebagai orang tua rohani kangen dengan anak-anak rohani. Keadaannya seperti apa itu yang saya harapkan, sebagaimana Yohanes mengharapkan juga anak-anak rohaninya dalam keadaan baik. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca di dalam terjemahan Inggris untuk pasal 2, di situ dikatakan, Dear friend, I hope all is well with
you and that you are as healthy in body and are strong in spirit. Haleluya. Pengharapan Yohanes kepada Gaius dan kawan-kawannya bukan sekedar baik-baik saja dalam pengertian tubuhnya, kesehatannya, tetapi mengandung arti secara lengkap bahwa pengertian baik-baik itu adalah menyangkut roh, jiwa, dan tubuh. Dan di sini lebih dia tegaskan bahwa strong in spirit, kuat di dalam roh. Di dalam roh ini pengertiannya adalah roh manusia, roh kita manusia. Dia berharap itu kuat menghadapi segala situasi keadaan yang ada. Belum tahu kapan ini COVID-19 akan berakhir. Ada kebijaksanaan baru dari pemerintah, yaitu new normal atau keadaan normal yang baru. Saya belum tahu dan kita semua belum tahu apa yang akan dilakukan oleh kebijakan itu menghadapi new normal. Yang jelas di sini mungkin saja bahwa kegiatan-kegiatan yang biasanya kita lakukan setiap hari, apakah itu kegiatan di luar rumah, bekerja, ataupun beribadah, itu akan segera dibebaskan atau akan diberikan. Tapi tetap mengikuti SOP atau mengikuti protokol kesehatan. Namun demikian, walaupun kita akan mengalami seperti itu, kita tidak akan dipengaruhi dengan keadaan apapun, situasi apapun yang membuat kita kehilangan semangat, kehilangan gairah, kehilangan kekuatan untuk kita menghadapi kehidupan yang ada sekarang ini. Kita harus merasakan bahwa kita punya Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita harus mengalami bahwa Tuhan tidak pernah biarkan tinggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Sebab roh Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Otomatis di dalam diri kita, kalau roh Tuhan, roh Kristus, roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka kita tidak akan takut menghadapi situasi keadaan apapun. Di dalam Kolose katakan, Christ in me the hope of glory. Kristus di dalam saya, pengharapan akan kemuliaan. Ini sudah satu kekuatan yang luar biasa, kalau kita pegang, kita percaya, itu akan teralami dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara akan mengalami perkara-perkara yang hebat luar biasa di luar jangkauan pikiran kita. Ketika roh kita tetap kuat, kalau roh kuat itu berarti terhubung terus dengan takhta Allah. Roh kuat itu selalu ada koneksi, terkoneksi dengan surga. Terkoneksi dengan Bapa, terkoneksi dengan rumah Tuhan. Bagaimana caranya roh kita menjadi kuat? Kita selalu membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Bukan hal-hal yang di luar itu yang kita perhatikan. Kita tidak perlu memperhatikan membangun secara fisik hidup kita atau tubuh jiwa kita. Tetapi yang utama adalah roh kita. Sebab kita adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Pengertian segambar dan serupa bahwa Allah kita roh adanya. Sehingga kita adalah roh juga. Tapi kita punya jiwa, kita punya tubuh.
Jadi itulah sebabnya apa yang menjadi esensi dalam kehidupan saya dan saudara, itulah yang menjadi fokus utama untuk diperhatikan. Saudara tidak perlu galau, bingung, khawatir menghadapi kenyataan atau realita kehidupan ini. Kalau rohmu kuat, rohmu terkoneksi dengan Tuhan, saya jamin bahwa saudara akan kuat menghadapi tantangan dan masalah. Sebab itu kita harus kuat di dalam roh. Amin. Kita harus kuat di dalam roh. Supaya kita dapat mampu menghadapi semua problema, tantangan dan masalah yang terjadi hari-hari ini. COVID-19 ini sangat menghebohkan seluruh dunia dan membuat orang pada ketakutan, kecemasan, seolah-olah kehilangan gairah untuk hidup. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus pegang janji Tuhan bahwa Dia berkata bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Kita dalam masa-masa mengalami pencurahan Roh Kudus. Itu janji Tuhan untuk memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai penolong. Dan kita percaya bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengalami Roh Kristus di dalam hidup kita, maka keadaan hidup kita menjadi kondusif untuk Roh Kudus berdiam. Itu yang membuat kita kuat di dalam Tuhan, di dalam roh kita. Haleluya. Sebab itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 diberkata demikian. Paulus berkata seperti ini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tidak perlu memfokuskan diri pada waktu mau datangnya Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua pasti itu akan terjadi. Tetapi apa yang kita harus fokuskan? Mari kita jaga atau kita pelihara roh, jiwa dan tubuh supaya sempurna dengan tidak bercacat celah. Roh manusia adalah, kata firman dalam Amsal 20 ayat 27, adalah senternya Tuhan untuk mengontrol kehidupan kita sebagai manusia roh. Dia menyelidiki setiap hati kita. Dia kontrol kehidupan kita lewat hati kita atau roh kita. Supaya kita tidak terbawa dengan keinginan-keinginan di luar roh kita. Seringkali kita lupa bahwa jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Seringkali itu kalau tidak terbangun dengan firman kebenaran Allah, itu akan mudah terpengaruh dengan situasi keadaan. Apalagi pikiran ini, saudara-saudara. Pikiran ini menjadi sasaran empuk daripada kuasa gelap. Kalau pikiran ini tidak ditransformasi, kalau pikiran ini tidak dirubah, dibaharui, maka itu akan mudah terbawa. Sebab itu penting sekali kita membangun manusia roh kita. Kita menghargai
Ciptaan Tuhan yang paling mulia dalam hidup kita adalah roh kita. Di dalam Roma 8 ayat 9, sudah sering kali saya sampaikan bahwa Yesus mengembuskan rohnya kepada para murid pada waktu itu. Dan setelah itu, dia katakan terimalah Roh Kudus. Kenapa mesti ada Roh Kristus? Supaya Roh Kristus yang mengendalikan semua kehidupan saya dan saudara. Roh Kristus itu penting untuk supaya segala sesuatu di take over oleh Roh Kristus itu dalam hidup kita. Maka itu sebabnya kita tidak hanya sekedar menerima Roh Kristus, tapi kita bagaimana mendewasakan Roh Kristus itu dalam kehidupan kita. Menjadi dewasa, menjadi huios, bukan teknon. Dewasa secara roh. Dewasa secara rohani. Bukan dewasa secara fisik. Kedewasaan itu tidak diukur dari seberapa besar atau seberapa banyak usia kita. Tetapi seberapa dewasanya roh kita untuk men-take over atau menghadapi situasi keadaan yang ada. Karena itu penting sekali, seperti yang disampaikan oleh Yohanes bahwa dia berharap kita kuat di dalam roh. Nah, bagaimana keadaan kita itu ditentukan atau bergantung kepada spiritual kita. Keadaan kita seperti apa? Mungkinkah kita lemah, mungkin kita takut, kita khawatir. Itu sangat bergantung kepada spirit yang ada di dalam kita. Spiritual kita, rohani kita, roh kita. Karena dia sumber dari segala sumber. Roh itulah yang akan men-take over jiwa kita kalau roh kita terbangun, menjadi besar, menjadi dewasa. Sehingga membuat semua dapat diselesaikan dengan roh kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Sehebat apapun tantangan yang ada di luar kita, itu tidak akan mudah mempengaruhi kita. Bila roh kita kuat, strong in spirit, itu akan berdampak pada tubuh kita. Haleluya. Amin. Amin. Nah, bila mana hal ini terjadi di dalam kehidupan roh saudara dan saya, itu akan berdampak pada semua aspek kehidupan kita. Amin. Aspek apapun. Kesehatan, ekonomi, sosial. Kalau roh kita kuat, maka itu akan mempengaruhi semua hal-hal yang bersangkut paut dengan kehidupan saya dan saudara. Kita hidup di zaman sekarang ini bukan hidup biasa-biasa saja atau hidup bebas dari persoalan masalah, tidak. Tetapi percayalah bahwa kehidupan kekristenan kita bukan kehidupan yang suram. Bukan kehidupan yang penuh tantangan, pergumulan terus down, jatuh. Tidak. Sebab Tuhan tidak merancangkan seperti itu bagi kita. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa aku tahu rancanganku untuk kamu. Bahwa rancanganku bukan kecelakaan. Tapi rancanganku adalah damai sejahtera. Dan masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Jadi jangan kita larut dengan situasi keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita melihat apa yang sesungguhnya yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Apa yang sesungguhnya yang menjadi penting untuk kita lihat dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menyoroti roh kita untuk supaya kuat, berarti Tuhan tahu
bahwa roh itu menentukan semuanya dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab kita sadar bahwa rancangan hidup kita bukan makin lama makin buruk. Makin buruk. Tetapi hidup kita makin lama makin cemerlang. Haleluya. Makin lama makin mulia. Sesuai apa yang Tuhan janjikan. Sesuai Tuhan yang rancangkan dalam kehidupan kita. Kita harus tolak dalam pikiran kita hal-hal yang membuat kita seperti buruk. Kita sedang berjalan di dalam rancangan Tuhan. Sebab itu saya katakan bahwa kita harus bergerak sesuai gerakan Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu di dalam perjalanan kehidupan kita sesuai apa yang diorderkan Tuhan. Atau apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan buat saya dan saudara. Sehingga kita akan berjalan makin lama makin terang. Haleluya. Katakan amin. Mari kita lihat Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Berkata demikian, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai apa? Rembang tengah hari. Luar biasa. Pengertian rembang tengah hari, persis kedudukan matahari itu ada di atas kepala kita. Amin. Terang sempurna menyinari kehidupan saya dan saudara. Itulah perjalanan orang percaya. Perjalanan orang percaya yang tidak tidak memperdulikan soal masalah dan tantangan. Tapi cenderung hatinya selalu terpaut dengan Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan. Perjalanannya seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Haleluya, luar biasa. Saya percaya kalau saudara memahami hal ini, saudara tidak akan mudah terpengaruh dengan situasi keadaan yang ada. Mungkin hari-hari ini saudara sedang bergumul, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana usaha saya, bisnis saya, dengan adanya ini COVID-19, seolah-olah tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bergerak. Sementara apa yang kita butuhkan tiap hari itu makin tipis. Memang secara akal manusia itu ya dapat diterima. Tetapi secara iman kita, secara roh kita, bahwa itu tidak akan bisa membatalkan rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah tuliskan dan rancangkan buat saudara dan saya ada di dunia, sesungguhnya tidak akan membinasakan saya dan saudara. Firman Tuhan tadi saya katakan bahwa rancangan Tuhan itu bukan untuk kecelakaan. Tetapi apa? Memberi damai sejahtera. Dan menjamin masa depan kita yang penuh pengharapan itu. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai gembala, sebagai orang tua rohani, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan. Supaya mari kita memfokuskan diri kita, membangun yang paling esensi dalam hidup kita, yaitu manusia roh kita. Itu sangat fundamental, sangat mendasar, sangat penting sekali dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara boleh dengar dari mana-mana, nasihat dari mana-mana, atau kesaksian dari mana-mana tentang terjadinya kesaksian yang mujizat. Saudara terbangun. Tetapi kalau saudara punya roh tetap tidak terbangun, itu cuma sekilas saja saudara menerima itu.
berita-berita yang mengagumkan itu. Cuma cukup didengar, tapi tidak menjadi satu kekuatan karena roh saudara sedang tidur. Roh saudara sedang mati. Oleh sebab itu harus dibangunkan rohmu. Harus dibangkitkan rohmu. Supaya engkau akan melihat luar biasa kerjasama roh Kristus dengan roh kita. Roh kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan Roh Kudus, dia akan tinggal diam di dalam saudara dan saya. Kalau manusia roh saudara terbangun, menjadi dewasa, maka yang bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara adalah Roh Kudus. Bukan kekuatan kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kita harus sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam saudara dan saya. Dia menjadi inspirator dalam hidup saya dan saudara. Apa yang kita tidak bisa jangkau dengan akal pikiran kita, Dia akan memberikan petunjuk-petunjuk dalam rohnya. Melalui roh saya dan saudara. Amin. Sekali lagi saya katakan bahwa kita sebagai gereja yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan tetapkan, tidak akan mengalami kesuraman. Haleluya. Sekali lagi tidak akan mengalami kesuraman. Karena masa depan kita adalah cemerlang, penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sehingga dengan demikian kita tidak ada alasan untuk putus asa. Karena kita adalah bagian dari gereja yang unusual itu. Jadi tidak semua gereja akan mengalami hal ini. Hanya gereja yang tidak lazim itu yang akan mengalami kemuliaan Tuhan. Sebab gereja itu menjadi upper room. Gereja itu sudah menjadi rumahnya Tuhan. Gereja itu sudah jadi tempat beroperasionalnya surga di bumi lewat gereja atau saya dan saudara. Ya, ini yang Tuhan mau supaya kehidupan saya dan saudara di dunia terfungsikan dengan tujuan Tuhan. Kita tidak sekedar jadi orang Kristen tanpa ada tujuan Tuhan. Semua di dalam saya dan saudara, Tuhan sudah tetapkan tujuan, destiny kita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, sesuai panggilan di dalam setiap saudara dan saya. Kita harus percaya bahwa kita adalah gereja finishing generation. Haleluya. Gereja penyelesai, generasi penyelesai di akhir zaman. Wow, luar biasa. Itu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Tapi sayang kita tidak bisa memahami hal itu. Gereja yang demikian adalah gereja yang bukan dibangun secara organisasi atau organisasi, tetapi gereja yang dibangun, didirikan oleh Yesus sendiri. Mari kita lihat di dalam Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Dia berbicara kepada Petrus bahwa di atas batu karang ini Yesus akan dirikan jemaat. Kalau dalam terjemahan lain itu bukan jemaat tapi gereja. Dia berkata my church. Coba lihat di dalam terjemahan lain supaya lebih jelas di bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris. Boleh tolong bantu tampilkan. Di dalam Matius 16 ayat 18. King James Version bisa? Ya, kan di situ dibilang, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Dia akan dirikan atau dia akan bangun gerejanya. Itu yang saya katakan tadi. Gereja unusual. Gereja yang tidak lazim. Bukan gereja yang dibangun oleh organisasi atau oleh tangan manusia. Tapi oleh tangan Tuhan sendiri. Dan itu sebabnya dia berani katakan bahwa gereja itu tidak dapat disentuh oleh alam maut. Wah, luar biasa. Berarti gereja di sini adalah gereja yang memiliki kuasa ilahi. Kuasa di atas segala kuasa yang ada di bumi ini. Nah, itu penting sekali buat kita memahami apa itu gereja yang sesungguhnya yang Tuhan mau dirikan dan bangun. Kalau saudara sudah menjadi bagian dari unusual church, saudara harus hargai dan hormati itu. Sebab itu bukan usaha manusia, tapi anugerah Tuhan diberikan kepada kita menjadi gereja yang tidak lazim. Jangan kita terus berada di gereja yang usual, gereja lazim. Tapi ini yang tidak lazim. Gereja yang memiliki ciri khas, gereja yang memiliki perbedaan yang sangat besar. Kalau kita berada di dalam gereja unusual, kita tidak mengejar kepentingan diri kita. Kita tidak mengejar-ngejar apa untuk kebanggaan diri kita. Kalau gereja usual, pasti itu yang selalu dikedepankan adalah soal posisi, soal kedudukan, soal jabatan. Tapi gereja unusual bukan itu menjadi sasaran. Yang dia jalankan sesuai mandat, sesuai perintah. Karena Tuhan sendiri yang bangun gereja itu. Unusual church. Dan itulah sebabnya saya berani katakan bahwa gereja demikian tidak akan pernah mengalami masa-masa yang suram. Haleluya. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak persoalan, banyak tantangan, tapi berbeda cara pandangnya. Amin. Oleh karena itu penting sekali untuk kita mengalami perubahan di dalam pikiran kita, di dalam roh kita. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat, saya loncat saja Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23 berkata demikian, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi penting roh kita harus apa? Dibaharui. Dan bukan cuma roh yang dibaharui, tapi juga pikiran. Haleluya. Sebab pikiran itu saya bilang menjadi sasaran empuk daripada iblis. Hanya di situ sebetulnya kelemahan kita, yaitu menyangkut pikiran. Kita harus mengalami perubahan secara berpikir. Cara bagaimana untuk mengalami perubahan berpikir? Tentunya tidak dengan mendengar apa kata orang.
tidak dengan mendengar nasihat-nasihat orang, tetapi mendengar firman Tuhan. Amin. Halo, amin Bapak Ibu Saudara. Dengar firman Tuhan. Jadi ini telinga dipakai untuk dengar firman. Bukan mendengar apa kata orang. Pikiran-pikiran manusia yang belum bertobat, belum ditransformasi. Tapi mendengar firman Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Berkata demikian. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Segala sesuatu yang kotor itu artinya perkara-perkara dosa. Hal-hal yang ada di dalam kehidupan manusia lama. Kan kita sudah sadar kita sekarang sudah menjadi manusia baru. Ciptaan yang baru. Amin. Amin. Yang di rumah berani katakan bahwa engkau adalah ciptaan baru. Bukan ciptaan lama lagi. Saudara sudah menjadi manusia baru. Maka segala sesuatu yang pernah berdiam dalam kehidupan manusia lama kita, itu harus dibuang. Segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan apa? Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang apa? Berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi firman Tuhan yang kita terima dari roh kita, dari hati kita, itu harus kita baharui jiwa kita. Firman yang akan membaharui, menyelamatkan di sini bukan berarti menyelamatkan dari neraka, bukan. Menyelamatkan supaya pikiran kita jangan terbawa dengan keinginan-keinginan iblis itu. Dengan tipu daya iblis itu. Atau keinginan-keinginan manusia secara secara jasmani. Harus kita buang semua itu. Supaya jiwa kita selamat, jiwa kita bisa terkendali, jiwa kita bisa teratasi dengan begitu banyak hal-hal yang bisa menjerumuskan kehidupan saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tidak hanya membangun rasa semangat, kan seringkali kita bicara, tetap semangat. Tetap kuat. Kita harus bangun roh kita itu jauh lebih besar. Jauh lebih pengaruh daripada kita membangun semangat kita. Kita lihat di dalam Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14 berkata demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah ini persoalannya saudara. Orang yang bersemangat dapat menanggung apa? Penderitaannya. Jadi kalau semangat itu patah, bagaimana caranya dia bisa menanggung penderitaan itu lagi? Jadi berarti di sini ditegaskan bahwa tidak cukup kita bersemangat saja. Memang kelihatannya itu semangat, wow, bagus. Tetapi ternyata firman bilang, kalau patah semangat itu bagaimana caranya memulihkan? Jadi berarti tidak cukup. Semangat itu lahir dari jiwa. Bukan dari roh. Tapi dari jiwa. Sebab itu penting sekali Bapak Ibu Saudara kita rubah cara pandang kita. Rubah cara berpikir kita. Supaya kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita bisa terobos masalah dan persoalan
Semangat itu fluktuatif, saudara. Tidak tetap, tidak bisa dipegang. Sebab itu kita harus melihat roh kita. Kalau roh kita selaras dengan surga, maka segala sesuatu kita akan bisa hadapi. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan lihat ayat terakhir pada hari ini, firman Tuhan. Tapi sementara itu saya mengundang seluruh tim Royal Team PW AOMPK. Kita akan segera akhiri. Saya akan segera akhiri firman Tuhan hari ini. Dan kita akan lanjut dengan perjamuan kudus. Mari sama-sama kita akan baca di dalam Filipi. Kalau jiwa kita sudah ditransformasi, pikiran itu saudara, ada berapa tingkatan? Dari carnal mind itu berbicara pikiran daging. Jadi perlu pikiran itu ditransformasi. Dari carnal mind menjadi Christ in mind. Pikiran Kristus. Nah, bagaimana supaya menjadi mind of Christ atau pikiran Kristus, kita harus rubah. Renewed mind menjadi spiritual mind. Dan spiritual mind kita terus dengan firman Tuhan, akhirnya kita akan menjadi mind of Christ. Luar biasa. Nah, inilah buah sebagai pikiran Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Filipi 4 ayat 8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Amin. Hal-hal yang bersifat mulia, benar, adil, suci, manis, dan sedap didengar. Dan yang sebut kebajikan itu harus jadi pikiran kita. Haleluya. Amin. Harus jadi pikiran saya dan saudara. Kalau kita punya pikiran terfokus dengan hal-hal seperti di atas, maka kita akan mengalami sukacita, damai, sejahtera. Haleluya. Di dalam Kolose 3 ayat 2 berkata demikian. Sebab itu pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita pikir itu perkara-perkara yang di bumi. Persoalan-persoalan yang di bumi, tapi arahkanlah pikiran kita kepada hal-hal yang ada di atas. Maka saudara akan melihat kehidupan saudara berbeda. Jika rohmu kuat, pikiranmu juga jadi kuat, saudara akan mampu menghadapi tantangan. Sehingga begitu kita lepas dari COVID-19, kita akan bertemu lagi dalam keadaan baik-baik semuanya. Oh haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kita akan siapkan lagi hati kita terus untuk menerima perjamuan kudus. Karena ini minggu pertama di bulan Juni 2020. Tanpa terasa kita sudah hampir paruh tahun ini. Setengah tahun kita akan selesaikan. Wah luar biasa. Sebab 3 bulan kita di istilahnya
karantina di rumah secara mandiri. Tanpa terasa itu sudah 3 bulan loh. Tapi puji Tuhan, tidak ada satupun di antara kita jemaat Tuhan yang ada di AOMPK yang saya dengar ada terkena COVID-19. Haleluya. Itu berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang terus menyatakan perlindungan dan penyertaan bagi kita. Haleluya. Sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mari kita akan lakukan satu pujian. Dan sementara kita akan mempersiapkan segala sesuatu untuk perjamuan kudus. Darah Yesus yang membaharui kita. Darah Yesus itu sangat mahal. Tapi dia rela korbankan buat penebusan hidup saya dan saudara. Tapi terkadang kita tidak menghargai darah Yesus itu. Kita cuma anggap seperti biasa saja. Kita abaikan saja apa yang Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara. Kita tidak hanya sekedar melakukan ibadah itu sebagai seremonial. Tapi ibadah itu adalah persembahan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati. Jadi semua kehidupan saya dan saudara diserahkan dibawa kepada otoritas, yaitu Tuhan yang memiliki otoritas. Karena dia telah beli hidup kita dengan darahnya mahal. Kalau saudara bisa memahami hal ini, perjalanan kehidupan saudara tidak seperti orang yang belum percaya. Jatuh bangun. Tidak ada kemajuan. Tidak ada peningkatan. Stature rohani kita tidak ada peningkatan. Biasa-biasa saja. Kita tidak boleh sebagai gereja unusual. Kita harus ada perbedaan. Kita melayani bukan sekedar jadwal melayani. Tapi setelah selesai melayani, kehidupan kita sama dengan orang yang bukan melayani.
atau bukan pelayan, itu harus kita rubah mindset kita. Angkat terus lagu pujian ini. Dan saya berharap saudara-saudara yang ada di rumah, kita mulai merenungkan betapa besar kasih Tuhan buat kita semua. Saudara bisa mengikuti ibadah online ini. Dan saudara bisa mengikuti perjamuan kudus kali ini. Itu semua adalah anugerah. Jangan kita anggap remeh dan biasa-biasa saja. Oh, di rutin. Tiap bulan, awal bulan kita lakukan. Kalau saudara hanya seperti itu, saudara menyepelekan Tuhan. Sebab itu mari sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita resapi darah Yesus itu telah mengubah kita. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku. Amin. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ya dalam malam sekala alam asli. Haleluya dalam sande takara alam asli. Urala malam sande alam asli alam. Oh haleluya. Kami bangga punya Tuhan seperti itu, yang selalu datang menasihati dan menegur kami dengan firman. Karena betapa berharganya kami sehingga Engkau tebus. Kami adalah makhluk yang mulia dan termulia dari ciptaan Tuhan. Sebabnya Engkau telah mengutus Anak-Mu Yesus Kristus untuk datang ke dunia menebus hidup kami, menebus dosa-dosa kami, supaya kami hidup benar dan takut akan Tuhan. Itu senantiasa menjadi bagian dari kehidupan kami dari hari ke hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman yang sudah disampaikan, biar itu menjadi rema, menjadi kekuatan baru bagi kami semua, untuk kami tetap terfokus kepada Roh-Mu Tuhan yang akan mengubah hidup kami, supaya roh kami dibaharui, didewasakan. Haleluya. Sehingga sikap kami melayani Engkau makin berbeda. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami sadar ini adalah anugerah-Mu buat kami, menerima kesempatan, waktu untuk dapat mendengar firman Tuhan, bahkan dapat mengikuti perjamuan kudus di hari ini. Selidikilah hati kami.
Karena Engkau yang punya kami, Engkau yang berhak melihat kehidupan kami untuk diubahkan, untuk diperbaiki, supaya kami tidak bersikap hidup seperti manusia lama kami, tapi kami sudah menjadi manusia roh, manusia baru. Uralabasi kata karaya lama-lama sate. Kami akan menerima perjamuan kudus, akan makan roti dan minum anggur, yang kami percaya itu adalah kehendak-Mu. Itulah yang diajarkan oleh Yesus ketika Dia ada di bumi ini, supaya kami dapat melakukannya bukan sekedar kebiasaan, ikut-ikutan, tapi senantiasa untuk kami dapat merenungkan, dapat mengingat penderitaan Kristus di kayu salib, buat menebus kehidupan kami manusia. Biar kami tetap menghargai itu semua Tuhan, dan tidak menjadi sia-sia atas kehidupan kami. Roti dan anggur dikuduskan di dalam nama Yesus. Ketika kami akan menerimanya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kami akan mengalami kuasa dari perjamuan kudus itu. Amin. Karena tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan itu, dan anggur darah-Mu yang akan masuk di dalam tubuh kami, akan bermanunggal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan terima perjamuan kudus pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Disilakan petugas untuk menjalankan. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari saudara-saudara semua, baik yang ada di rumah, kita berdiri
Sambil kita memegang roti di tangan kanan kita dan angkat tinggi-tinggi. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi tujuannya kita lakukan untuk supaya kita mengingat Dia. Apa yang Dia telah kerjakan, lakukan buat kita. Dan itu harus dipahami betul. Supaya kita tidak sekedar melakukan sebagai kebiasaan. Amin. Amin. Saudara percaya roti ini adalah tubuh Yesus sendiri. Amin. Yang sudah dipecah-pecahkannya. Dan kita akan makan. Terima kasih Tuhan. Karena oleh anugerah-Mu kami diberikan waktu dan kesempatan. Dan dapat menikmati perjamuan kudus di bulan Juni ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami kerjakan sebagai bagian daripada kehendak Tuhan buat kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kau yang sudah melayakkan kami untuk terima perjamuan kudus hari ini. Di dalam nama Yesus kami akan makan roti ini. Amin. Kita siapkan cawan di tangan kanan kita. Yang di rumah semuanya, angkat cawan di tangan kananmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami akan terima darah Yesus yang telah ditumpahkan buat kami. Dan darah Yesus ini seperti anggur yang ada di tangan kanan kami. Kami akan meminumnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami selalu bersyukur padamu. Sebab Engkau baik. Bahkan sangat-sangat baik dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Itu yang selalu kami nikmati dalam hidup ini. Bahkan selalu baru setiap pagi rahmat-Mu atas kami. Maka berbahagialah kami sebagai anak-anak-Mu di bumi ini Tuhan. Selalu mendapatkan kasih karunia anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami berbahagia dan bangga punya Tuhan yang sangat luar biasa. Tidak sekedar untuk menyelamatkan kami, membimbing kami, menyempurnakan hidup kami. Supaya kami layak Tuhan sampai menerima kehidupan kekal di surga. Makasih, berkati terus pelayanan kami Tuhan. Jemaat AOMPK yang ada, bahkan simpatisan yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Berkati semua mereka. Apapun pergumulan kehidupan mereka, kuserahkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mengerjakan hal-hal yang sungguh luar biasa. Amin. Kalau ada yang sakit mereka Tuhan dijamah untuk disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang bimbang diteguhkan. Amin. Yang bermasalah ekonomi Tuhan cukupkan. Amin. Buka jalan campur tangan semua usaha dan kerja mereka Tuhan. Diberkati terus pelayanan kami. Diberkati gereja kami yang sedang membangun gedung gereja kami Tuhan. Biar sumber-sumber keuangan dari mana, dari penjuru bumi datang mengalir atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati para kru, para pelayan-pelayan,
yang sudah membuang waktu mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biar Tuhan mengerjakan perkara yang dahsyat luar biasa. Diberkati dalam segala kelimpahan atas kehidupan mereka. Masing-masing pribadi dan keluarga mereka Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sambil kita akan mengakhiri ibadah kita, sebentar kita akan memberikan persembahan, persepuluhan, persembahan sukacita, persembahan kasih, persembahan apapun. Kami akan memberikan kepadamu Tuhan sebagai bagian dari rasa kasih kami kepadamu. Kau berkati semua persembahan anak-anak Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah-rumah mereka. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Dan sambil kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas kamu sekalian. Amin. Tuhan akan senantiasa menjagaimu, keluar masukmu. Amin. Tuhan akan senantiasa campur tangan usahamu dan memberkati. Amin. Engkau akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Amin. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Tuhan akan membawa dari kemuliaan kepada kemuliaan, Amin. dari iman kepada iman, dari Amin. anugerah kepada anugerah. Amin. Mulai pada hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih berkat-Mu Tuhan kami sudah terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kami sudah selesai dan sampai kita ketemu di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan berkati dan shalom. Shalom.